jaranan terus melihat bambu gedek itu dikreasikan jadi seperti ini gitu. Iya. Soalnya kalau saya lihat masnya kan kayak caplok. Tapi mas ngomong kayak dukun ya. Tapi ada kayak Samsudin. Bogeng Cengel selalu bergembira bersama-sama, bercerita apa saja. Bogeng Cengel selalu menghibur orang-orang semua. Ayo kesini ngobrol bersama. Selamat datang di Bogeng Cengel, serius tapi menghibur. Oke teman, kembali lagi bersama kami Bogeng Cengel, serius tapi menghibur. Pada kali ini kita kedatangan tamu Mas Heru ya, selaku pengrajin bambu dan spesial perform dari Sam Seger. Masuk. Oke, dengan Mas Heru ya? Ya. Mas Heru, dari mana Mas tadi Mas? Dari Dari kami, tadi. dari rumah ya. Oke. Siapa Mas Heru ya? Alhamdulillah. Sam Seger, sehat Sam? Sehat, Sehat. alhamdulillah. Bagaimana kerajinannya? Alhamdulillah semakin alhamdulillah. Sebagai alhamdulillah saja. Syukuri. Oke. Mas Heru ya, ini Mas Heru dari pengrajin bambu ya Mas Heru ya. Oke. Mau tanya ini Mas, awal mula mengrajin bambu ini sejak kapan ya? Kalau awal mula itu kan bapak saya. Iya. Bapak saya itu dari tahun 92 merilis ini kerajinan bambu. Tapi basicnya bapak itu dulu bukan anyaman bambu, tapi elektronik mas dulu. Elektronik. Iya, elektronik. Lama-kelamaan kan ada yang bisa gitu kan, pakai sing iso. Baru bapak itu ono inisiatif buka apa kayak bisnis apa neng. Nah berhubung bapak ini punya temen di mana Universitas Merdeka Malang. Oh, di Unmar ya. Bapak punya teman di sana. Terus dikata teman saya, apa di teman bapak saya itu ini apa di sana ada pengrajin bambu di Jogja, mau sekolah di Jogja. Oh. Nah, terus bapak saya buat kelompok kan, buat kelompok di sana di dusun, buat kelompok itu mas, buat kelompok pengrajin lah namanya. Buat ya ini merilis apa kayak pengrajin lainnya, Mengumpulkan semua Ya, pengrajin mengumpulkan. di desa itu. Saya dengan pengrajin apa kayak kuda lumping, Ya. kayak seni ukir patung itu dikumpulkan. Nah terus bapak itu disekolahkan di sana. Disekolahkan di Jogja. Di Jogja ya, di Jogja disekolahkan untuk buat anyaman dulu. Anyaman dari bambu itu. Bambu ya, tapi bentuknya kasaran kalau yang di Jogja. Itu bapak sekolah seminggu Seminggu? Iya, kan buat kayak dasar menganyam. Oh, dasar-dasarnya. Ya, dasar menganyam. Terus bapak pulang di Jogja, terus ganti ibu saya. Duh, ganti ibu gimana mas? Ya, maksudnya bapak kan pulang. Ya. Nah, bapak kan sudah sudah menguasai anyaman lah. Oh, saya kira ganti ibu itu ya. Nggak enak juga. Pulang, nah ibu gantian ke sana. Oh, gantian ibu yang Gantian sekolah. Ya, sekolah menganyam di Dalam artian sekolah ke sana itu maksudnya formal atau belajar ke perseorangan atau belajar ke satu komunitas atau komunitas ya. di sana, Di sana kan ada sekolahnya sendiri. Sekolah buat menganyam. Di sana ada sekolahnya. Nah, ibu itu menganyam bentuk ini Pak, motif-motif anyaman. Oh, motif-motif anyaman. Itu selama 40 hari. 40 hari di sana. Sebenarnya ibu berarti. Ya, bapak yang dasarnya kayak buat desain itu bapak kayak anyaman. Nah, terus ibu yang khusus motif anyaman buat kayak bunga, kayak
Oh. apa kayak motif-motif batik lah gitu mas. Oh, tapi itu tetap bahan dasarnya bambu ya? Bambu. Berarti Tapi memang bentuk kasaran loh mas, Bentuk ya, kasaran, iya. Jogja. Nah terus habis sekolah di Jogja, disekolahin sama Unmur itu, Iya. terus 40 harinya lagi pindah ke Tasikmalaya. jalan-jalan Untuk ya sekolah ini nganyam juga, tapi yang bentuk halusan, nyirat gitu kan dihalusin, itu yang khusus di Tasikmalaya. Berarti sekolahnya ini masuk bisa dikatakan lintas kota dalam provinsi untuk Iya, belajarnya ya. iya, Tapi tetap anyaman bambu. iya, masih bentuk anyaman bambu. Terus habis itu kan sana kan dapat sertifikat apa Nah. penganyam, baru pulang, ya itu langsung bentuk ini, bentuk anyaman kayak kelompok itu, kelompoknya langsung di apa ya namanya, kayak langsung diekspos gitu, kayak patung, kayak udah lumping itu sejarah sudah banyak pak. Oh ya. Itu kalau boleh tahu tadi namanya alamatnya di mana sih ini sebenarnya? Alamat ya? Iya. Alamat Dusun Bumirjo, desanya Kebobang, Kecamatan Wonosari. Oh, daerah Gopang. Ya. berarti memang anu Mas ya, memang basic mengancam itu dari bapak sama ibu memang sudah punya basic mengancam, Iya. terus akhirnya turun-turun sampai ke Turun-temurun. Mas Heru. Iya. Nah ini Mas Heru, pengen tanya kan sempat disinggung masalah yang bapak sebelumnya kan tukang radio gitu. Ya. Kok- Servis. Servis radio. Iya. Berarti kan kok bisa ya dari servis radio terus beralih profesi menjadi seorang pengkaji bambu gitu. Ya, Pasti kan ada somethingnya kan itu. Ya. Ya itu tadi kayak banyak apa kayak pesaing buat ini apa Di servis kan banyak pesaingnya sudah Ya. banyak yang bisa. Lah bapak itu inisiatif yang orang nggak bisa, buat kayak anyaman gini kan kayak sulit mas. Kayak buatnya kan dulu apa kayak paling telaten lah namanya, paling telaten lah itu di sana itu nggak ada selain bapak sampai sekarang itu nggak ada. Oh, berarti memang Iya. satu-satunya. Ya, terus kan Dari- di sana pula itu bambu itu melimpah, bahannya itu melimpah juga. Terus bapak inisiatifnya yaitu terus tanya yang temen yang di Unmur tadi, terus di sekolah di sana. Tapi bukan anu ya, ikut kesenian jaranannya ya? Enggak. Oh, saya kira inisiatif dari jaranan terus melihat bambu gedek itu dikreasikan jadi seperti ini gitu. Iya. Soalnya kalau saya lihat masnya kan kayak caplok. Nah, Tapi kan ngomong kayak dukun ya. Aku ada kayak Gus Samsudin. Iya iya iya. Berarti ya inisiatif sendiri sebenarnya ya. Iya. Menjadikan apa inisiatif dari bapak sendiri untuk membuat kerajinan seperti ini. Itu kalau boleh tahu mulai kapan mas? Masnya ya mungkin tahun berapa lah? Mulai bisnis ini. Iya. 92 mas. Memulai kerajinannya. Iya, 92. bapaknya. Senior berarti. Iya. berarti memang sejak Suhu. langsung dari belajar langsung usaha ini. Iya. Kadang kan ada yang orang kan belajar dulu lah setahun 2 tahun terus baru berani buka usaha kan Iya. kadang ada yang gitu. Berarti memang bapak itu Niat mas. niat memang buka. belajar bisa langsung des. Iya. Langsung dicoba, langsung di apa? Praktekin. Langsung praktekin. Kalau boleh tahu mas, mungkin kalau saya mengingat karya bapak pertama kali itu apa? Ini lampu yang pojokan itu masih besar tinggi. Oh lampu hias Iya, lampu hias. Iya, teras. Teras. Itu ini dapat ilmunya dari sana apa yang di Jogja itu. Dari Jogja itu. Iya. Kan di sana kan kasaran, cuma Iya. anyaman. Terus sama kasaran tanpa anyaman, yang bambu utuh itu langsung dikombinasikan anyaman gitu. Bambu teras. Berarti bambu itu belum bukan gunting kan mas? Iya. Baru dibentuk atasnya tak nonton Gede, cilik, cilik, cilik. Oh. Nah. Seksi ya. Ya. Gede cili-cili. Ya supaya aku meniki lah. Buat pack. Lah aku nggak seksi mas. Enggak seksi ya mas. Anu sama ini enggak lemu, Mac by nol. Itu berarti kan dari bapak usaha bapak itu terus Mas Heru melanjutkan usaha bapak itu tahun berapa mas? Kalau boleh tahu? Aku kalau diajarinnya itu semua diajarin aja. Diajarin di SD kelas 6 itu diajarin. Tapi aku kayak apa ya? Kalau nggak seret biar itu mas. Feel-nya masih Eh, belum dapat. Diajarin posisi ngene ya. kayak aneh ya, kapan kayak
wes tiap hari bapak kerjaan kayak gini didelok kan bosen ya. Diurui. Terus akhirnya sekarang juga sama disuruh membuat itu gitu ya. Terus SMP baru diajarin ini menjadikan barang kerajinan dari anyaman itu. Iya, dari bambu. Langsung Membuat jadi. bentuk, ya. Iya. Tapi kelamaan-kelamaan juga kalau sering lihat juga apa kayak bisa sendiri gitu. Oh, berarti Sudah sejarah lah paling nggak sudah sudah Kita ada kan harinya, darah ya. kerajinannya lah Ya. dari orang tuanya. Terus baru kayak terjun ke kesenian ini di apa lulus SMK. Lulus SMK. Iya, SMK-nya dulu di mana? di CB. Oh, Cendika Bangsa Iya. juga. Oh, ternyata SMA. tidak jauh ya guys dari Cendika Bangsa semua. Di Tiga Bangsa. Baru apa? Fokus ke kesenian. Berarti memang berani buka, maksudnya berani Meneruskan. meneruskan itu Iya. memang setelah lulus dari kesenian ini tadi ya. Iya. Nah itu mas, berarti kan lulus SMK baru berani ini ya, berani apa namanya membuka kesenian. Terus ini mas yang pengen tak tanyakan, produk hasil produk pertama yang sampean buat dulu lah pas setelah lulus SMK. Iya. Saya buat itu lampu template, Mas. Lampu template. Iya, lampu template. Ya, kecil. Iya, joglo, Oh, gantungan. gantungan. Iya. Kalau zaman sekarang bilangnya lampion ini ya, Iya. rasis kayak lampion itu ya. Tapi ini yang template di tembok. Hmm. Lampu hias taman kalau bilangnya. Taman di rumah itu, Mas. Taman apa kayak teras lah namanya. Lampu teras. Itu pertama saya buat yang itu. Ada. Terus ini juga ada beberapa hasil karyanya Mas Heru ya ini ya dari Iya. kayak apa ini jenisnya? Ini Apa ini nampan. jenisnya? Oh nampan, oh nampan. Nampan terus ini lampu Strong King Raja Kuat. Raja Kuat. Strong King kan? Iya, Strong King. Strong King. itu balik kayak ngelayan Ini berarti sing di ngene Mas. Oh, kocok. Ini Mas kumpo. Oh kumpulan. Oh tapi kan setahu saya Mas itu kan kayak gini kan jenis band apa Petroma ya Pak ya? Petroma. Petroma kita kan yang pakai kocokan dulu. Ini berarti dari bentuk itu tapi dibuat menjadi dikreasikan. Ya, dikreasikan. dikasih menjadi listrik ya. Hmm. Kok kan Mas yo? Piro Mas? Orang atau seket ya Mas. Oh. Berapa lama mas zaman membuat kerajinan katakan inilah? Ini prosesnya 4 harian Mas. Ngono poso juga enggak mas? Enggak. Enggak. 4 hari. Apa gak ribet mas? Ini ribet nih Mas. Lah zaman enggak iku ambek mangan. Kan ribet mas. Yo gak maksudnya petang dina iki yo gak gedung. Enggak apa-apa. Ya. Soalnya kan ribet ada karo mangan itu kan ribet. Berarti sama dengan satu karya ini membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari 4 untuk hari. dijadikannya. Sama proses ini kan apa kayak proses pengobatan, proses penjemuran. Berarti tak kira wong tak sih obat. Bambu juga ada obatnya. Ya. Maksudnya diobat gimana ini Mas? Penasaran Mas. Obatnya kayak buat pengawet buat ini Mas, buat biar gak dimakan apa? Rayap itu. Bukan. Tutus. Tutus ya. Tetes yo. Tutus itu penyakit dari Jerman. Ya, itu jarang-jarang orang tahu emang. Berarti sih sing legi. Iya. Hah? Sing legi. Apa tetes lagi? Tete. Oh, Oh, kameramen. Berarti kalau saya bisa tinggal. Berarti obatnya itu Mas. Obat apa kira-kira? Obatnya itu ini air keras. Air asam enggak? ClO2 atau apa gitu. Iya, iya. Cl. Tapi yang 30% Mas. Dari tak kira obat keras kan hanya untuk ini ya. Biasanya kalau obat untuk medis berarti memang bisa untuk Bisa. kerajinan juga. Ini kalau ini kan kalau bahannya bambu, Iya. ya kan? Kalau konco-konconya ini apa aja? Buat bahan ini. Ya, untuk menjadikan suatu kerajinan ini. Ya, bambu sama rotan. Rotan, Terus ini kulit telur kalau bisa. Kulit kulit telur. Telur ya. cangkangnya. Cangkangnya. Oh.
cangkang telur. Si bentar-bentar. Kalau kulit telur ya berarti emang kenyataan itu benar gitu loh. Masnya sampai alhamdulillah channel Kemos ini berarti kan cangkang telur. Nah, itu loh. Ya, paham. Jadi telurnya masnya Telur aku. jadi Telur bebek, telur itu ayam, Bos. mungkin apakah itu limbah atau emang sampean beli telur Telurnya dia. telurnya dimasak terus cangkangnya dibuat kerajinan Disimpan. atau cangkangnya sampean buat kerajinan telurnya dibuang isinya. Enggak, aku ambilnya ini limbah. Oh, limbah. Ya. Oh, keren. Ambilnya di tukang-tukang nasi goreng. Oh, gitu. Oh, istimewa. Berarti ini ada 11-12 sama kerajinannya Sam Seger. Iya. Kebetulan juga dari limbah juga, cuman bedanya kalau sama kan dari bambu. Kalau Sam Jangan Seger salah. itu dari Styrofoam. Styrofoam. Istimewa. Berarti Mas Mas lawas Johnny. ya kan apa Mas? Seni itu luas. Seni Iya. itu istimewa, Iya. gitu loh Mas. Jadi seni itu pada dasarnya adalah suatu bentuk keindahan. Iya. Nah, kalau orang mengatakan seni itu cuman tonton atau itu bukan sebenarnya. Seni itu adalah berbuat atau membuat dari barang yang tidak ternilai menjadi ternilai, itu adalah suatu seni, Iya. gitu. Menjadi keindahan. berarti nek aku titel tadi seni. Bisa jadi, ya. Jadi seni gepu-gepuan itu. Oke Mas, ini kan udah ada beberapa produk ya. Tadi kayaknya ada buat 3 ya Mas. Satu tadi mana? Gitu. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon bantuannya. Apa ini sing satunya tadi apa? Oh, Amin. Oh, aku lagi. Ini juga hasil karya ya sama Iya. ini. Ini berarti lihat Mas, lihat. Amin. Ini inspirasi sampean pasti ini dari Jepang ini. Wah, bukan. Ikut tunjuk lagi. Tinggi kan Bisa ya, saya. Sam? Iki ki yo Sam yo. Sampean bojo sampean ngenget sayur. Nah, Dalam meco iki lho tutup. bojoku maksudnya Bojo sampean kan masak. ditutupi karo iku. Enggak, maksudnya masakane bojo sampean tutup kuwi. Oh, ngono. Iya. Ini inspirasi ini dari manggis. Ya. Oh, dari bentuknya manggis ya. Bentuk manggis. Masuk sih. Oke lah. Bawa pulang. Panikir. Wah, ini. Nah, itu tadi Mas ya kan sedikit banyak kan bahas masalah ini ya, maksudnya produk-produk aman. Nah, kalau produk itu kan tidak jauh dari pemasaran. Kalau ada produk pasti ada yang dipasarkan. Nah, itu pengen tahu ya Mas, maksudnya segmentasi pasarnya sampean kemana aja sih untuk memasarkan produknya sampean di kita dulu? Kalau pemasaran sih rata-rata di ini wilayah Malang rata-rata. Oh, masih Malang ya? Ya, Masih terus- lokal berarti. Paling jauh itu di Ambon kemarin. Sampai Ya. luar anu pulau ya? Ya. Itu pemasarannya lewat apa? Ini Mas, apa? Kayak kan habis pameran. Ya. Di situ kan ada kayak orang Ambon datang ke sini. Itu tahu produk saya. Terus apa orangnya ini pesen buat dibawa ke sana. Kalau produk-produk kan saya pemasarannya lewat pameran. Terus dibantu juga sama Desperindak itu. Dinas. Ya, sama dinas. Selain itu sendiri dari sama sendiri pemasarannya lewat apa? Kalau saya sih ini Pak, apa dari apa ya? Internet itu ada. Biasanya orang-orang kafe itu biasanya pesan di rumah. Oh, medsos ya? Ya, Medsos. medsos. Mungkin medsos. mungkin Masnya punya apa link Facebook atau apa? IG. Biasanya. Oh, di IG. Apa nama IG-nya? Hasta Karya Bambu. Hasta Karya Bang. Oke. Anu ya. Penonton kalau mau pesen hasil-hasil karyanya Mas Heru, iki ada di deskripsi, oke? Nah, ini Mas balik. Nah, ini penasaran tadi kan sama kan bilang pemasarannya kan dari pameran beserta apa dinas apa? Dinas Perdagangan. Desperindak. Ya. Di sebagai berarti sama bekerja sama atau MOU sama dinas Desperindak gitu. Ya, Bapak bekerja sama itu di tahun 95 96 kalau nggak salah. Oh, berarti memang sudah dari Bapak itu ya? Iya, Oh. jadi apa kayak melanjutkan gitu. Dari pelatihan-pelatihan ikut diajak ya. Berarti kalau misalnya di Desperindak kayak mau mengadakan pelatihan dan sebagainya, misalnya kayak mau ada pelatihan bambu gitu, berarti sama kan di Ya, Ajak, diajak ya sama Misi. ini.
kan ketuanya di rumah itu kan sekarang kakak. Bapak sudah almarhum. Kan ketuanya di kakak, jadi apa kayak ngikut aja gitu. Ngikut alurnya kakak dipanggil. Jadi di rumah itu dijadikan ini Mas apa? Narasumber buat pelatihan. Buat ngelatih orang-orang yang apa kerajinan yang belum dihaluskan. Maksudnya belum dihaluskan itu kayak kerajinan tumpu kan anyaman kasar. Itu dihaluskan biar ekonomi masyarakat yang di tumpu-tumpu itu bisa naik. Jadi berbagi. Tumpuk-tumpuk. Ya, Berbagi dengan sesama masyarakat sekitar. Iya, sesama ini. Sama seniman tapi yang bambu. Iya. Kayak buat cikra itu ada. Itu di apa? Diajak pelatihan buat apa? Kayak apa ya namanya? Meningkatkan ekonomi masyarakat. Oke. Mungkin dari ini aku yang penasaran nih, sampai membuat kerajinan seperti ini itu secara manual atau sudah modern? Mungkin pakai mesin atau pakai sulap? Kan soalnya ini. Saya mesin ya. Tumbal Burojo ngaku jadi kan. Jadi penasaran ya. Kalau buatnya ini masih manual, Mas. Manual ya? Manual. Berarti ini kayak gini Real tangan. Tangan. Iya. Masih Kaki-kaki bareng enggak? enggak. Oh, iya. Kaki nggak bisa. Iya, iya. Yo. Kan kaki kalau anu Oh, berarti bener lah, maksudnya satu produk 4 hari berarti Oh, memang iya. pilkada tadi butuh kan proses. manual gitu. Iya, sama ini juga tergantung cuaca. Cuaca. Iya. Kalau cuaca hujan ini lama lagi, Mas. Soalnya butuh langsung Bener-bener kering ya? Iya. Oh. Kalau dipasang masih agak basah itu nanti kalau ditaruh di etalase apa bakteri jamurnya ini Keluar. Oh, berarti gambarnya kayak pernah punya kayak gini terus dipegang gini, oh kayak ono. Ya. Itu karena memang dari Itu malah budaya bikin apa kayak apa langsung rusak. Ada jamur nanti kelamaan nggak dibersihin ya ini apa kropos, Mas. Iya. Tanpa dimakan tutus tadi, tutus. Ya, jadi saya jelaskan lagi, tutus ini penyakit dari Jerman ya. Ini tidak semua orang tahu ini. Ini cukup bahaya, Mas ya. Iya. Ya. Jadi kalau ya, emang saya mungkin sedikit tahu lah, Masnya pernah belajar. Emang kalanya pengrajin bambu itu di situ. Terus proses pengeringannya itu emang bener-bener prosesnya itu panjang banget. Ya. Gitu. Kalau pakai oven juga nggak ini, Mas, nggak Nggak stabil. maksimal ya. Iya. Oh, di open terus nanti jadi di Enggak. Oven pengeringan. Oh, oven pengeringan. Ya, Kan- tapi nggak bagus di bambunya. aku kan open kan di konten. Bayi tabung banget. Ngomong bayi tabung kayak apa? Loh, gue cuma Oke. Kayak gini. iki mau sih apa yang penasaran yang masalah ini sih kayaknya belum terjawab tuntas sih loh Mas. Yang kerjasama dengan Disperindam itu berarti kan ada mengadakan apa namanya pelatihan kajian. Sejarah mulanya Mas mungkin. Maksudnya pelatihan seperti apa sih yang Diajarkan. yang diajarkan? Mungkin kalau kan mungkin ya yang diajarkan itu ini cara mengirat yang dasar-dasar itu, Mas. Cara mengirat, cara memilih bambu. Mengikat itu nyeseti gitu. Ya, mengirat ditipiskan itu, Mas. Cara mengiratnya, cara apa nyesetnya, terus apa pemotongan bambu itu gimana kan ada. Kalau pemotongan bambu sih kalau di keluarga saya itu ada bukan ritual khusus ya, apa namanya, kayak keturunan apa kan turunan kayak apa ya, Ritual ini. betul ritual apa Mas ya, oh kayak tradisi budaya lah, Ya. budaya dari Kejawen, pokoknya Kejawen, jadi kayak motong bambu itu apa ya, Berarti, ada hitungan hari. Oh, berarti nggak asal bilang. Enggak. berarti saya bisa menebak bahwasanya Bapak Isaman adalah orang Jawa. Iya benar. Iya. Saya punya kejawen kan. Kan Malang. Oh, Gimana?
Apa sih? Gini, aku dari tadi tuh penasaran. Meskipun ini adalah usaha keluarga, ya pasti setiap orang tuh punya apa ya, keinginan tuh masing-masing. Iya. Mungkin dari Sam Heru sendiri ya, Saman emang bener-bener langsung suka dan mau mengerjakan ini, itu inspirasinya dari mana? Gitu. Iya. Kalau tadi kan Saman bicara mulai SMK ya, Iya. baru mulai mengerjakan ini ya. Itu inspirasinya dari mana? Inspirasi dari ini almarhum bapak. Almarhum Bapak Iya. ya. Apa cuma buat begini kan? Bapak itu sudah foto sama bupati sama gubernur. Iya. Aku inspirasinya dari situ. Apakah saya bisa menyaingi bapak gitu kan? Ada ambisi begitu. Tapi sebenarnya ya apa masih jauh lah sama bapak. Ya. Langsung apa saya coba terjun sini apa kayak apa semasa bapak masih hidup kan coba inilah Berkreasi, Iya, mulai berkreasi. gitu ya. terus saya bukakan Hmm. sendiri lampu-lampu buat apa lampu dikombinasi sama kulit telur tadi Ya. cangkang telur itu dikombinasi dikasih gambar gitu. Kalau Saman berapa bersaudara? Saya 3 3. ya yang apa yang terjun di sini cuma 2 kakak saya yang laki-laki itu Sama sama ya? saya Sama yang ibu. Kalau nanti ada pesanan banyak itu adik-adik juga bisa Bisa bantu. ya. Bisa bantu. Oh, berarti dengan cara tidak langsung, dengan banyaknya pesanan, Saman bisa merekrut orang-orang sekitar dan Iya. keluarga untuk membantu ya. Iya. Itu sangat istimewa. Kalau sama tuh datang ke orang lain tuh sudah nggak mampu orangnya apa kayak apa koyo dingkluk tuh ayo kesel mas Ya. nggak keluar nggak telaten. Ya emang kerajinan itu andai kata kita bisa, tapi belum tentu kita bisa menjiwai di situ. Iya. Nah, itu tadi loh, makanya kan unik gitu loh. Unik ya. Itu proses lah bilang proses. Ya, diminum dulu. Iya. Ini juga ada sedikit sponsor dari SMK nih. Iya. Mas Heru ini dulu kayak SMA Tingkat Bangsa. Oh siap. Enak loh mas. Apa Ayo. itu? Coba, gak usah. Iya, saya jelas. Oke, sambil ngobrol ya Sam ya. Iya. Enak ini. Apakah maaf ini agak Bukan. lucu sih Bang. Lupa lucu. Aku terang. Aku tuh semenjak ngomong nih, nggak fokus. Gak mau. Buat segera. Ini kerajinan ini apakah pekerjaan utamanya Saman atau seperti apa? Kalau kerajinan ini apa ya? Saya anggap hobi sih mas. Hobi ya? Iya. Nanti kalau ada pesanan ya dikerjain. Kalau nggak ada pesanan ya cari apa kayak kerjaan yang lain gitu. Berarti secara pribadi Saman masih belum punya kerjaan utama. Ya, maksudnya ini kan kayak bisnis keluarga yang dimana apa kayak apa ya? Pesanan yang banyak kan juga berbulan-bulan mas buatnya. Ya. Jadi ya nggak tergantung ini juga gitu. Nah, itu sih mas. Tadi kan udah berbicara masalah sejarah, terus produknya, terus pemasarannya kan biasanya kalau pemasaran ada pilihannya kan kayak produk packaging dan promosinya kan sudah. Nah itu kan pasti yang namanya kita ada usaha pasti kan ada kendala. Iya. Nah ini mas yang pengen tak tanyakan nih, maksudnya kan pasti ada kendala lah, maksudnya dalam proses pembuatan terus proses penjualan itu pasti banyak kendalanya. Kayaknya lebih itu di marketingnya, Nah, penjualan ya. itu lebih sulit. Nah itu pengen tahu sih mas sedikit, ya apa sih cara Strategi ini sampean itu strateginya seperti apa? dalam menangani kendala-kendala yang akan timbul lagi gitu. Pokoknya nyeluk wong pinter, pokoknya nyeluk wong tuwek kan. Itu perlu dibahas. Kan pasti ada kendala nih kamu itu kan mas. Iya kan? Iya. Ayo, pasti ada kan kendala. Kasih jawab ini. Juga. Kalau kendala ini kendala apa ini? Penjualan atau Mungkin kendala mulai produksi? dari proses sampean Ya, kalau kendala produksi ya produksi proses pembuatan itu Iya. ya di cuaca. Mas. di cuaca ya. Iya. Cuaca. Berarti nggak bisa instan ya Mas ya? Enggak bisa. Jadi kalau cuaca mendung atau hujan itu waduh wis wangi mas. Ya. Kembali ke bahan-bahan awalnya. Untuk bambu di daerah Saman emang benar-benar melimpah. Melimpah. Itu yang dibuat untuk kerajinan bambu apa Mas? Bambu Jawa sama apus.
Jawa sama Terus yang kecil-kecil begini nih bambu Cina, Mas. Cuma kan Cina? Enggak, Oh. namanya jadi bambu Cina. Oh, berarti bisa dikatakan produk ini produk bahan internasional. Ono Cina, ono Jawa, ono Namanya tak Mas jenenge. Oh, namanya. Terus mungkin dari proses pengerjaannya atau apa, mungkin pengalamannya Sam Heru Dewi itu seperti apa gitu loh. Pasien Ya kan si urung pengalaman nyekel lading sing ngadep jaga di tangan kan. Ya itu kendalanya ya pas hujan kalau produksi juga kan namanya pisau yang harus tajam sih Mas. Ya. Iku kendalanya kadang-kadang nek tangan barang itu iso ae. Tapi kan ya jenenge apa ya? Mesti ono kendala sing gak diduga lah. Ya. Kemane koyo cuaca kan nggak bisa diprediksi juga kan. Prediksi betul. Ya. Jadi kalau hujan itu waduh apa kayak hujan setiap hari itu waduh angin Oke. Mungkin kalau dari cuaca panas normal ya. Dari cuaca panas normal mulai zaman motong bambu sampai terus dijadikan iratan sampai bener-bener kadar airnya hilang. Iya. Itu berapa hari? Kalau pemotongan mungkin ya cuma apa pagi ada kan? Ya. Pagi langsung dipotong. Nah, terus ngiratnya itu paling mungkin sekitar 4 jam 5 jam lah ngirat itu sampai jadi ratusan buahnya gitu kan. Ya. Nah, terus dijemur itu mungkin jadi 2 hari 3 hari lah. Cukup Memang proses ya, lama ya. kering gitu ya. Tergantung ini panas mataharinya juga. Panas matahari. Terus Kalau panas sakit hati gitu nggak bisa ya. Gak bisa. Paling gak ada ganti Mas. saya malah ini sih Mas. Itu kan yang bikin saya penasaran ya kan sama pengrajin kan. Iya. Kalau yang bikin saya penasaran tuh malah ini masalah kendala pemasaran kan. Kebetulan juga saya kan pengen sih belajar bagaimana sih pemasaran yang baik gitu. Jadi malah saya tuh lebih ke pengen belajar bagaimana sih menangani kendala pada saat proses pemasaran. Kan pasti kan harus bisa ngatur segmentasi pasarnya, terus siapa aja sasarannya. Kalau kendala mungkin ada ya Mas ya. Kayak apa? Barang itu kalau dipasarkan biasa sering rusak kalau dikirim. Berarti Biasanya kesalahannya ya di pengiriman. Packagingnya. Iya. Kendalanya itu. Terus pemasarannya juga sekarang itu sulit. kok bisa sulit Mas? Ya apa berhubung ada corona yang kemarin-kemarin itu. Oh, berarti memang karena corona kemarin. Ya, kendalanya sebenarnya di situ terus kayak apa ya? Pembelinya itu pun nggak ini. Maksudnya kayak orang-orang umum itu kayak kurang sekarang. Kalau yang dulu kan, ya pemerintah kurang. Kalau yang sekarang itu yang di ekonomi ke atas orangnya. Yang Oh, berarti memang iya. benar-benar orang yang multi seni. Multi seni Iya, ya, multi dengan seni. seni yang pasti akan membeli produk ini tadi. Kalau permasalahan kendala juga di ini. Kalau mengatasi kendalanya produknya itu harus difoto dengan baik, itu mengatasi apa kayak pemasaran iya. Difoto, dimasukin di IG, terus pemasarannya kan juga di medsos juga. Oh, packagingnya lah berarti. Ya. Bagaimana caranya Mas Heru mengemas produk Mas Heru tadi untuk dipasarkan baik langsung on the spot ataupun Ya. melalui media sosial itu Ya, tadi. terus langsung apa mengatasi itu ikut pameran-pameran gitu kan. Oh, Mengatasi juga apa kendala-kendala yang pemasaran itu. berarti dari pameran itu juga sangat menguntungkan bagi Mas Heru ya? Ya, Untuk apa proses promosinya barang Mas Heru itu tadi. Mungkin dari ini Mas, habis bencana kemarin corona itu sampai sekarang katakan atau per bulannya lah, itu kira-kira Saman bisa saya tidak membicarakan nominal ya. ya. Profit Berapa kerajinan Saman yang Yang terjual? Ya. Kalau corona kemarin tuh maksimal itu masih 10-an Mas. dalam 1 bulan? Ya, sebulan. Sebulan tuh pesanan dari kayak kafe gitu. Oh, juga melayani kafe-kafe gitu Iya. Mas ya? Bukan ngelayan apa ya, kayak orang tahu ini kerajinan apa buat apa kayak nama kafe-kafe klasikan gitu Mas. Iya. Itu pesan di sana, mungkin pesan 10 apa pesan 15 itu buat di buat anunya ya, buat ya corona. Kalau sebelum corona wih, sampai ini 50-an gitu. sebulan itu. Iya. Profitnya sangat menjanjikan. Tapi ya. sebulan itu kan pembuatan ini ya, pembuatan kayak kerjaan mungkin lebih lamanya
50 biji kerajinan itu bisa sebulan 2 bulan lah. Untuk membuat 50 produk. Ya. Terus kan cuaca juga kembali ke cuaca itu tadi. Berarti cukup aja, cukup sangat rumit ya. Iya. Dari proses pembuatan sampai ke proses finishingnya, terus pengemasannya gimana, terus pemasarannya juga. Kan berarti sama juga harus bisa menentukan segmentasi pasarnya. Ini cocoknya dijual ke siapa sih kan gitu betul ya. ya. Itu berarti memang sama benar-benar udah terfokus Ya cari kayak orang-orang umum yang ini apa? Yang suka kerajinan atau yang apa? Yang suka ini loh Mas. Benda antik. Ya, benda antik gitu. Kalau pemasaran tuh yang sering itu yang lebih banyak pesanan itu di hari raya gitu, pesanan Hari raya? Iya, hari raya Idul Fitri. Seperti apa ya Mas? Maksudnya pesanan di hari raya itu? Produknya ya? Ya, produknya itu apa aja? Ya ini, nampan ini? Oh, nampan. Sama gedung saji yang tadi itu. Oh, yang ini. Ya. Saji itu, Ya, wah, ini. itu ruame itu kalau hari raya. Berarti pada saat hari raya dua benda ini yang sangat menjanjikan. Iya. Tempat tisu juga itu, waduh. Ramai juga Pak. Tempat tisu, restoran biasanya. Iya, iya. Apa sih? Boleh lah. Mungkin selain tadi kan zaman berbicara tentang pelatihan di Disperindak. Ya. Dari Saman sendiri punya nggak tempat workshop untuk pelatihan mungkin orang-orang di sekitar Saman sana? Kalau belajar di rumah ya, Iya. misalnya belajar di rumah itu ini kan habis pelatihan, Iya. diajak di Disperindak itu kan habis pelatihan. Nah yang mau belajar ke rumah itu gratis. Oh, ingin Sampai secara- bisa, ya. Oh, Sampai bisa itu gratis. Kalau Terus- mau ke rumah. Ya kalau Iya. mau ke rumah itu gratis belajar. Bisa sih. Itu sampai apa namanya? Yang batu bara Python ya. Atau barangnya mana ini? Oh, anu. Yang Banyuwangi kalau Iya, nggak Python. salah. Itu sampai ke rumah satu bis belajar anyaman bambu itu Oh, seminggu, anu. ya, seminggu. Pegawainya. Oh, pegawai. Ya, Python. pegawai yang bekerja yang perempuan kalau nggak salah. Perempuan sama laki-lakinya. Laki-laki 4 kalau nggak salah. Rata-rata perempuan yang Rata-rata suka. perempuan. Sama Ya, udah nikah? belum. Berarti sama menyanyiakan waktu ya? Ya. Waktu pelatihan itu Mas ya? masuk. Lah sampe sih sini piro wong Satu satu seket lanangnya mek papat ya. 46 cewek yang mau. Kalau Mamai. Oh, Mama ya. Tak kira terlalu memikirkan kerajinannya Sampai lali. Iya. Tak kira ini Mbak masuk. Iya. Masuk. bener sih, berarti. Bener Mas. Tak kira tak sia-siakan. Emang kan rata-rata pengrajin itu kadang sampai maaf ya. Ya, fokus. Nah, maaf saya tidak membicarakan kejelekannya. Kadang terlalu asik dengan kerajinannya sampai dia itu gak memikirkan diri sendiri. Lupa sama Nah, itu apa sih seorang pengrajin, seorang snowman itu seperti itu. Seniman. Oh, seniman ya. Snowman itu manusia saus dulu. Itu. Iya. Ya ini Mas saya pertanyaan terakhir di sini sebelum kita beranjak ke segmen berikutnya. Soalnya ya ono nyanyi dong apa namanya kesan dan pesannya Mas Heru lah untuk anak-anak atau teman-teman yang menonton nanti lah. Iya. Bagaimana gitu. Bisa menjadikan motivasi. Nah itu loh motivasinya anak-anak muda kan nggak semua anak muda kayak Mas Heru tuh yang mau gelutu garap kayak gini gitu loh, yang mau di bidang kerajinan seniman ini kan nggak semua anak-anak muda kan mau. Pesan-pesannya deh untuk anak-anak muda biar nanti mereka oh begini tuh kerajinan. Menjadi inspirasi. Apa ya kalau pesan-pesan saya sih ini, jangan buat pekerjaan itu sulit, jadikan pekerjaan itu hobi aja. Ya, semangat aja. Yang kalau buat kerjaan itu buat beban ya ini sulit. Sedangkan kalau buat Iya. hobi, kalau Kita nggak akan pernah bosen lah. Iya. Karena itu hobi kesenangan hobi. kita. Terus niat mengerjakan ini kayak yang punya jiwa kesenian lah, punya jiwa kesenian ya itu aja, niat sama jangan buat beban. Berarti
jangan jadikan pekerjaanmu sebagai beban. Ya, buat saya seperti hobi aja. Jadikan pekerjaanmu sebagai hobimu berarti gitu Mas. Iya. Oke. Jadi itu ya Lul, pesan-pesan dari Mas Heru. Jangan lupa ada nomor kontaknya Mas Heru ya? Ada. Oh, nanti ada. Ya, di IG semua ada. Di kalau misalnya teman-teman mau pesen ini lewat IG, Facebook sih ada Mas ya? Facebook enggak. Oh, enggak, berarti cuma IG loh. Iya. Berarti memang pemasarannya media sosial dari IG loh. Iya, oke. Nanti ini ya lo ya, kalau misalnya pengen pesen barang-barangnya Mas Heru nanti bisa lewat IG yang ada di deskripsi. Kalau mau langsung menghubungi orangnya bisa langsung ada nomor aja Mas ya. Ada Boleh kan nomornya. kita cantumkan di deskripsi nomornya. Ya, bisa boleh. Oke, nanti ada nomor aja ya lo ya di bawah di deskripsi. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja pertemuan kita bersama Mas Heru dan tamu spesial Cak Seger atau Sam Seger ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus ini tombol lonceng di bawah pojok ini dipencet biar nanti pada saat kita upload video baru kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Oke, bukan cengel, serius tapi Menghibur.